Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami semua, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 29 sampai 36. Tertulis demikian. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf mengartikan mimpi Firaun, ia mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengerti apa yang harus dilakukan. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan diresponi dengan rencana tindakan yang bijaksana dari Yusuf. Ia tidak mengatakan supaya tidak perlu melakukan apa-apa, tapi ia menyuruh untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar siap menghadapi masa kesukaran yang akan terjadi. Dalam ayat yang ke-33, Yusuf mengatakan kepada Firaun, "Baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana." Dan di ayat 35 dikatakan bahwa mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan sebagai persiapan untuk melewati masa 7 tahun kelaparan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan ayat ini buat kita adalah bahwa ketika kita mengetahui tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, maka kita harus bersikap bijaksana dan melakukan persiapan, baik rohani dan juga jasmani. Jangan biarkan diri kita memasuki kesukaran dengan tidak ada persiapan sama sekali. Menghadapi akhir zaman, kita harus siap jasmani dan rohani. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama mengatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Pernyataan tentang situasi akhir zaman bukan hanya sekali di dalam Alkitab, tapi berulang kali disampaikan, dan gambaran yang ada tentang situasi di akhir zaman bukanlah keadaan yang menyenangkan, tapi keadaan yang sukar. Akan ada peperangan, bencana alam, penyakit, kelaparan, dan pemerintahan antikristus. Dalam Wahyu 6 ayat 6 tertulis, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar.
Ini menandakan akan adanya kelaparan yang begitu hebat. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Pertama, bersiaplah menghadapi kesukaran itu dengan memakai hikmat dari Tuhan. Uang akan menjadi kecil nilainya dan tidak akan begitu berharga. Persiapkanlah bahan makanan untuk diri kita sejak sekarang ini, sebelum terjadi kelaparan yang hebat di masa-masa yang terakhir. Namun demikian, saudara, jangan kita takut dan panik, tetaplah tenang dalam menghadapi semuanya. Yang kedua, saudara, jadilah penolong bagi sesama kita. Seperti Yusuf yang diberikan hikmat untuk menyimpan agar dapat memelihara kehidupan banyak orang. Yang ketiga, saudara, hal yang terutama dan yang terpenting adalah jaga kehidupan kita supaya berkenan kepada Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, "Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan sudah menyatakan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, khususnya di akhir zaman, maka kita harus meresponinya dengan sikap yang bijaksana, supaya kita siap untuk menghadapi semuanya dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan menolong dan memampukan kita, sebab Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami bijaksana dalam menghadapi situasi akhir zaman. Terutama ya Tuhan, supaya kami menjaga hidup kami ini agar tetap suci dan saleh di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu, setia berpegang pada iman kami kepadamu. Meskipun berbagai persoalan, kesulitan dan kesukaran akan terjadi, kami akan tetap setia dan mengasihi Tuhan. Pelihara kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, dan kuatkan kami ya Tuhan untuk melewati semuanya. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, dan tuntun kami dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan, supaya semuanya itu berkenan kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dan berbagai persoalan, agar Tuhan Engkau menolong, memberikan kesembuhan, kesehatan dan kekuatan yang sempurna, dan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang berada dalam masalah. Kami percaya kami berjalan dalam kemenangan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.